Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang flowchart siklus pengeluaran. Yang dimana anggotanya saya sendiri ada Sulistiawati, selanjutnya ada Dela Sabrina Andini, dan selanjutnya ada Laras Sekar Tanjung. Berikut materinya. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran suatu rangkaian dalam kegiatan dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembeli serta pembayaran barang atau jasa. Lalu diselenggarakan secara manual dan berbasis komputer. Terdapat 4 subsistem, yaitu sistem pembelian, sistem penerimaan, sistem pencatatan utang atau sistem voucher, dan yang terakhir sistem pengeluaran kas. Lalu ini tujuan dari siklus pengeluaran, yaitu ada 2, untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, kelengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Lalu pihak manajemen diharapkan mampu mengawasi dan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas proses siklus pengeluaran yang membutuhkan kemudahan untuk akses ke siklus pengeluaran. Kegiatan yang memperoleh sumber daya tersebut serta para pelaku yang terlibat dalam kegiatan. Aktivitas siklus pengeluaran yaitu ada 3. Yang pertama, pemesanan barang. Pemesanan barang yaitu pemesanan dalam persediaan atau perlengkapan. Lalu yang kedua, penerimaan dan penyimpanan barang, yaitu penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Lalu yang ketiga, pembayaran barang, yaitu menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Selanjutnya, pengertian flowchart. Flowchart merupakan sebuah kegiatan dengan simbol tertentu yang menggambarkan langkah-langkah proses secara mendetail atau hubungan dengan proses lain dalam suatu proses. Menjelaskan tentang flowchart pengeluaran kas. Bagian supplier membuat faktur rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier berdasarkan faktur tersebut. Bagian pembayaran surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Manajer SPPK sebagai lembar 1, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dengan mengirimkan SPPK yang telah disetujui pada bagian pemegang kas. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang disetujui berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut. Bagian pemegang kas membuat bukti pengeluaran kas BKK rangkap 3, lembar 1 beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier menerima surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2, lembar 1 yang dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima SPP lembar 1 kemudian membuat laporan pembayaran LP lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar dari 1 bagian pembayaran. Bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke manajer, lembar 2 disimpan sebagai arsip. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, sifat siklus pengeluaran. Yang pertama, tujuan auditing. Manajemen akan menetapkan asersi implisit atau eksplisit tentang transaksi dan saldo siklus pengeluaran dalam laporan keuangan perusahaan.
Yang kedua, mempertimbangkan komponen pengendalian internal, lingkungan pengendalian, penilaian risiko manajemen, informasi dan komunikasi, atau sistem akuntansi dan pemantauan. Yang ketiga, menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien, materi selanjutnya adalah laporan dalam aplikasi pengeluaran. Yang pertama, laporan kontrol. Laporan ini untuk menentukan ada tidaknya perubahan file yang tidak semestinya atau untuk menjamin bahwa tidak ada transaksi yang hilang selama proses pengolahan data berlangsung. Yang kedua, register. Laporan ini berisi daftar transaksi yang dicatat dalam periode waktu tertentu. Laporan ini berisi ringkasan data yang telah diposting ke rekening buku besar, sehingga dapat digunakan untuk melakukan telusuran audit atau audit trail terhadap saldo-saldo rekening. Yang ketiga, laporan khusus. Laporan khusus dalam siklus pengeluaran ini membantu manajer dalam membuat jadwal pembayaran utang kepada pemasok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe akun dia ya guys. Oke, jangan lupa subscribe.